Ya, kita akan langsung berbincang dengan rekan kami di sana, di Jerman, ada Miranti. Miranti, kalau melihat kondisi di Jerman yang tadi sudah rekan saya Bayu Andrianto sampaikan, bagaimana untuk kebijakan vaksinasi di Jerman saat ini? Selamat pagi, Dina. Selamat pagi pemirsa TV One dan selamat pagi Bayu. Kebijakan mengenai vaksin di Jerman ini, pada bulan September lalu, memang Menteri Kesehatan Jerman yaitu Spahn mengatakan bahwa kemungkinan vaksin untuk Jerman kira-kira akan tersedia sekitar pertengahan tahun 2021. Nampaknya memang lambat ya, tetapi saat ini ada 4 perusahaan yang tengah mengadakan penelitian dan pengujian untuk vaksin COVID-19 ini. Memang Jerman ini memang terkenal dengan penelitiannya dan proses penelitiannya ini memang sangat amat ketat. Dan uji coba yang dilakukan itu naik terus. Sekitar bulan September lalu, target mereka adalah sekitar 30.000 orang yang menjadi sukarelawan untuk vaksin yang mereka produksi ini, tetapi pada awal Oktober diumumkan bahwa mereka membutuhkan sekitar 44.000 orang untuk diuji klinis bagaimana hasilnya, sehingga 44.000 orang ini dapat mencakup berbagai kelompok umur, terutama usia 18 hingga 85 tahun, kemudian juga berbagai selain umur juga mereka mencobakan di gender tentunya dan juga ras, begitu juga lingkungan tempat mereka tinggal, dan mereka juga menginginkan tidak hanya mereka yang tinggal atau lahir di negara 4 musim, tetapi juga mereka yang mungkin lahir di negara bagian lain, atau maksudnya dari negara-negara bagian yang mungkin mendekati ekuator dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini memang nanti percobaan ini tidak hanya murni hanya vaksin yang diberikan kepada sekitar 44.000 itu. Rencananya sebagian hanya akan disuntikan placebo gitu ya. Jadi akan melihat lebih banyak lagi kemungkinan apa yang terjadi atau efek yang diberikan kepada sekian banyak orang. Dan memang Jerman ini mementingkan sekali lagi safety dan safety, dan tentunya ini selalu menjadi perhatian bagi banyak sekali orang. Nah, untuk apakah ini diwajibkan atau tidak, Jerman nampaknya tidak akan mewajibkan penggunaan atau vaksinasi ini terhadap penduduknya atau terhadap warganya. Jadi warga bisa memilih nanti apakah mereka mendapatkan vaksin atau tidak. Karena ini nanti hubungannya adalah dengan asuransi kesehatan di Jerman ini sistemnya sangat berbeda dengan negara-negara di lain tempat di dunia, sehingga belum ditentukan hingga kini berapa harga vaksin tersebut dan apakah nanti vaksin ini bisa diklaim oleh asuransi atau tidak. Jadi ini tentu saja masih menjadi perdebatan. Tetapi yang pasti pemerintah Jerman tidak akan mewajibkan warganya untuk mendapatkan vaksin ini. Oke, baik. Miranti Hirisman mengabarkan langsung dari Jerman ya. Tadi sudah ada penjelasannya gitu. Sekarang kita lanjut lagi perbincangan. Sekarang saya mau ke Mas Dhani lagi ya. Mas Dhani, kalau dari apa yang penjelasan Anda tadi di awal dan juga ada yang respon dari Pak Diki, kenapa nggak nunggu 2 bulan aja dulu, toh sama-sama nunggu uji klinis gitu loh. Ya, baik. Ya, jadi tadi diskusi kita di awal sudah pas ya, sudah menarik. Juga saya sudah sampaikan bahwa ini sebagai inisiatif yang percepatan pemerintah, inisiatif taktis pemerintah untuk melindungi hajat hidup masyarakat pajak. Itu kuncinya di situ. Nah, kedua, perlu saya juga luruskan bahwa penyuntikan nanti terhadap vaksin yang sudah diadakan, yang sudah masuk itu, dengan term and condition applied. Nah, tapi itu nanti bukan uji vaksinasi, tapi adalah penyuntikan kepada
prioritas. Ada 5 prioritas yang memang ditetapkan sebagai yang mendapatkan vaksinasi duluan. Ya jadi tadi tenaga bukan medis uji tadi, klinis tahap 3 pelayan bukan ya, publik Mas gitu Dani kan. ya? Nah, Kita, ya Mas Dadi, maaf saya potong. Jadi ditegaskan nanti ketika bulan November itu bukan uji penyuntikan untuk uji klinis tahap 3, tapi untuk vaksinasinya ya? kan uji klinisnya, kan ini kan tahap akhir sudah nih, tahap akhir. Oke. Nah, kemudian nanti akan diumumkan oleh pemerintah, mitigasi, sosialisasi, komunikasi publiknya juga sudah diumumkan. Nah, ketika nanti penyuntikan, kan uji klinisnya sudah selesai. Tadi saya uji ketika term and condition apply. Oke. Nah, berarti itu semua sudah selesai, lalu dilakukan penyuntikan. Oke. Setelah adanya rekomendasi BP POM, ada rekomendasi keadaan emergensi dan sebagainya yang dikeluarkan oleh baik BP POM maupun Majelis Ulama Indonesia. Satu, yang kedua itu. Nah, yang ketiga, perlu juga kami jelaskan di sini bahwa inisiatif ini juga didasarkan oleh kerjasama multilateral. Ketika bulan September, pertengahan bulan September yang lalu, itu ada Gavi ya. Gavi itu Global Alliance for Vaccine and Immunization. Itu Gavi memberikan surat, menaikkan surat kepada pemerintah, Pak Presiden terhadap ada yang namanya Official Development Assistance, ODA. Nah, Official Development Assistance ini, di situ tertulis bahwa adanya support dari Gavi terhadap Indonesia bisa ikut program mendapatkan vaksinasi atau mendapatkan pengadaan vaksin dengan harga subsidi, dengan harga yang lebih murah. Nah, ada 180 negara anggota di dalam Gavi, di dalam COVAX gitu ya, dalam COVAX yang dikelola oleh Gavi dan CEPI. Di situ di 180 negara itu kan semua kan ingin dapatkan vaksin nih. Nah, 180 negara itu ada 92 negara yang penghasilannya termasuk kategori menengah ke bawah yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan harga vaksin subsidi. Kenapa subsidi? Karena yayasan itu juga disupport oleh donatur internasional seperti Melinda Gates Foundation juga, Melinda Gates Foundation juga di sana juga support. Nah, kita ikut dalam program itu sehingga dibuatlah komitmen kan supaya kita dapat harga subsidi, harga yang lebih efisien. Niatnya kan tadi percepatan dan melindungi hak hidup orang banyak di Indonesia. Tapi saya ingin meng-highlight apa yang Mas Dani sebutkan tadi. Vaksinasi ini akan disuntikan kalau terms and condition-nya applied begitu kan. Tapi kan juga ada timeline November nih yang disebutkan oleh pemerintah. Nah, apakah pemerintah sudah bisa mengasumsikan bahwa November ini term and condition-nya ini benar-benar sudah applied gitu loh? Itu adalah target gitu. Semua juga boleh menetapkan target. Target kalau uji klinis ini sudah dimitigasi, risikonya sudah dipastikan bahwa 1.620 relawan semua dalam keadaan baik-baik dan bisa dibuktikan dalam kerangka klinis. Nanti tentu akan dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan, oleh para ahli tentang hasil uji klinis itu. Nah, itu target. Target itu bisa aja semua target terjadi. Tapi kan tadi, term and condition-nya masih harus dipastikan bahwa term and condition applied. Betul-betul memang bisa layak untuk dilakukan vaksinasi kepada intinya harus tetap aman Indonesia. gitu kan ya? Untuk aman. Karena keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam mendapatkan rekomendasi WHO itu jauh lebih penting dan lebih secure untuk semua kelompok masyarakat Indonesia. Oke, saya mau ke Mas Diki. Mas Diki, soal target tadi disampaikan oleh Mas Dani, rasional nggak kira-kira untuk November? Jadi saya akan menyampaikan begini, ada 4 syarat, ya, ada kriteria 4 untuk penggunaan mekanisme penggunaan darurat untuk vaksin. Pertama, kondisi yang memang ada pandemi dengan menyebabkan kesakitan, kematian. Kedua, sejauh ini ada bukti ilmiah ya, yang bisa kita jadikan rujukan sahih, valid, walaupun itu dari uji fase 3 yang saat ini berlangsung, yang bisa memberikan jaminan aspek keamanan terutama, ya, aspek keamanan dan juga ada potensi efisiensinya, efikasi dari vaksin itu. Dan ini yang belum. Nah, yang kriteria kedua ini yang belum, dan saya mendengar tim Badan POM sedang di China, di Tiongkok untuk melihat. Nah, ini yang nanti kita akan tunggu bagaimana hasil dari tim ini. Karena memang tidak perlu bisa saja akan ada data yang sangat karena begini, China kan melakukan emergency use ini dari bulan Juli.
di China ya. Ini yang saat ini dunia itu sedang menunggu apa hasilnya dari bulan Juli ini, karena hanya klaim-klaim secara di media saja bahwa ini tidak ada efek samping dan segala macam. Tapi yang kita tunggu itu kan laporan secara ilmiah, sebagaimana yang selama ini kan sudah bagus nih Sinovac, CanSino dan juga Sinopharm ini sejauh ini sampai fase 3 bagus nih keamanan dan segala macam. Nah ini tinggal kita tunggu yang saat ini, baik itu penggunaan secara darurat maupun fase 3-nya yang nanti akan kita tunggu. Kriteria ketiga adalah aspek manfaat itu potensinya lebih besar dari potensi risiko gitu. Jadi ini yang harus dipenuhi kriteria. Dan terakhir 4 adalah bahwa tidak ada atau tidak tersedia strategi lain yang kita bisa gunakan untuk meredam dari pemburukan pandemi ini. Dan di kriteria keempat ini kita tahu kita masih punya PR besar di 3T, kemudian 3M yang masih bisa kita lakukan sambil menunggu adanya vaksin yang aman dan efektif ini, baik itu mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Artinya bila bicara target, ya tidak, memang sah-sah saja pemerintah membuat target, namun sekali lagi literatur ilmiah saya summary ada 4 kriteria itu. Silakan nanti tim dalam pemerintah memenuhi 4 kriteria ini. Dan ingat, karena tadi membahas Mas Bayu tentang Jerman, posisi kita dalam kaitan testing, kalau Jerman tuh 52 tes 1 positif. Kita 11 tes 1 positif. Artinya PR di testing cukup besar. Karena kenapa saya bagus contoh Jerman, karena kasusnya kita relatif sama di 360 ribuan dengan juga jumlah kasus aktif yang relatif sama di 60 ribuan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita masih bisa ada strategi lain sembari menunggu adanya vaksin yang efektif dan aman terutama. Aman. Baik, kita lanjut lagi ya. Nanti perbincangan sekaligus kami juga akan menyimak laporan rekan kami Yandri Subekti dari Amerika Serikat masih mengenai kebijakan vaksin di negeri Paman Sam. Sesaat lagi.